Apa kabar kawan-kawan semua? Berjumpa lagi dengan saya, yang saya juga tidak tahu siapa saya ini. Kali ini saya akan membawakan kisah baru, manhwa yang berjudul Pedang yang Bersinar, dibuat oleh komikus bernama Dopil dan Junikung. Oke kawan-kawan semua, sedikit pengantar untuk manhwa ini. Berceritakan tentang seorang raja rubah bernama Yun Ho. Dia adalah yokai terhebat yang pernah ada hingga dijuluki sebagai Raja Yokai. Dia diberikan kesempatan oleh Tathagata atau Buddha Gotama bagi mereka yang memeluk kepercayaan Buddha. Untuk menjadi manusia dengan syarat, dia harus menjalani masa pertaubatan dan mengumpulkan pahala selama 1000 tahun. Bagaimana kelanjutannya? Yuk disimak hingga akhir video. Di sebuah dunia di mana tempat orang membuktikan keberadaan mereka hanya dengan kekuatan. Semua yang dilakukan di sana sangatlah mudah bagi Yun Ho. Itu karena dia telah menjadi yokai yang paling hebat sejak dia lahir. Dan dia adalah yokai terkuat di antara yokai lainnya. Terlihat di sana ada manusia harimau yang sedang bertarung dengan begitu sengitnya. Kamu yang mengaku sebagai penguasa gunung dari gunung terkenal di alam manusia? Harimau itu pun kaget mendengar suara yang entah dari siapa itu. Sebuah serangan muncul menghantamnya. Harimau yang tak mampu menghindar itu langsung terlempar ke belakang. Dia mengerang kesakitan akibat serangan yang diterimanya itu. Kemudian terlihat ada seseorang yang menginjak tubuhnya yang sedang berbaring akibat hantaman serangan sebelumnya. Ketika kamu membual, kamu bertindak seolah-olah kamu siap bertarung dan tak ingin mundur. Tapi lihatlah sekarang, kita benar-benar sedang bertarung. Dan kau ingin kabur layaknya seorang pengecut? Ucap sosok yang melancarkan serangan kepada harimau itu. Dan dia adalah Raja Yokai, MC kita yang bernama Yun Ho. Aku sudah memberitahumu 3 kali agar kamu bisa mengerti. Jangan pernah menunjukkan lagi taringmu di depan kami, di depan para rubah. Ucap Yun Ho sembari menginjak wajah harimau itu. Kamu mengabaikan peringatanku. Kau tahu? Di mataku, kau bahkan tidak memiliki harga diri sebagai harimau. Apakah ada alasan agar aku tidak harus membunuhmu dan menyelamatkan hidupmu? Ucap Yun Ho yang sangat kesal terhadap si harimau itu. Kau, dasar kau rubah keparat, ucap si harimau tersebut yang sedang sangat marah. Kemudian tubuhnya pun langsung membesar. Dia mengeluarkan aura penindasan yang sangat kuat dan hasrat ingin membunuh. Akan tetapi, di hadapan Raja Yokai itu bukanlah apa-apa baginya. Kamu hanya akan menambah lebih banyak daging saat tubuhmu membesar, ucap Yun Ho kepada harimau. Aku Master Rubah, Yun Ho, Ketua Rubah Yokai dan Raja Alam Yokai, ucap Yun Ho setelah membunuh harimau tersebut. Wah, terlihat Yun Ho yang sedang menguap dengan malasnya. Sebenarnya, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menjadi seorang Raja Yokai. Namun, setelah mengalahkan orang-orang yang dikenal karena kekuatan mereka, dan orang-orang yang melecehkan rubah yokai selama 500 tahun, dia secara tidak langsung dan mau tidak mau menjadi Raja Yokai. Bahkan seekor naga pun dia bunuh hanya karena terbang di atas kepalanya. Yun Ho yang sudah terlalu mengantuk pun tertidur di atas tangga. Ya tangga, entahlah itu singgasananya apa memang hanya sebuah tangga ya. Meskipun Yun Ho sebenarnya sangat malas mengurusi dan ikut campur ke hal-hal sepele, akan tetapi ada saja hal yang harus diperhatikan selama dia menjadi seorang raja. Hampir setiap hari ada saja yang datang dan menantangnya. Siapa kau? Ucap Yun Ho dengan begitu malasnya. Mukanya tuh kayak muka orang yang tidak bersemangat sekali ya kawan-kawan.
Mungkin ini resiko lah menjadi orang yang sangat kuat, jadi tidak ada lah yang bisa membuatnya lepas dari kebosanan. Tapi ya tenang saja, kedepannya bakal seru kok si Rubah Koplak satu ini. BDB nanti ya adalah scene-scene awal ini yang bikin saya sendiri tuh kayak terharu lah, sampai hampir nangis gitu lihat scene-nya. Aku Dharma, seorang Buddha dari alam manusia. Ucap pria yang mendatangi Yunhao. Kamu sialan, apakah kamu tahu berapa banyak kerugian yang telah kamu lakukan kepada umat manusia? Ucap biksu itu sembari memasang kuda-kudanya di sana. Biksu rendahan itu merobohkan 12 yokai dengan gerakan anehnya yang dia sebut sebagai seni bela diri. Ucap pengawal Yunhao yang berada di belakangnya. Seni bela diri? Yunhao dengan malasnya bergumam. Aku sudah hampir sakit kepala parah hanya karena masalah di alam yokai saja. Diketahui saat ini batas antara alam yokai dan alam manusia tidak ada. Hal ini menyebabkan yokai sering ke alam manusia untuk membuat masalah. Yunhao yang sembari ingin beranjak dari tempat itu mengatakan, tangkap saja yokai yang menyebabkan masalah. Apakah kamu membunuh mereka atau membiarkannya hidup? Ya, terserah kamu saja. Aku tidak akan ikut campur dan terlibat di dalamnya. Jadi, selesaikanlah sendiri. Ucap Yunhao kepada biksu itu. Apa? Bajingan yang tidak bertanggung jawab. Teriak biksu itu kepada Yunhao yang ingin meninggalkannya begitu saja. Yunhao yang menganggap masalah tersebut tidaklah penting dan sangat sepele, jadi dia tidak tertarik. Bahkan dia menganggapnya hanya sebagai titik debus semata. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kau suruh. Teriak biksu itu sembari bersiap menyerangnya aku. Lianho yang tentunya sadar akan diserang, dia hanya melirik dan dengan sangat mudahnya menghindari serangan dari biksu itu. Kekuatan fisik dan gerakan yang sangat cepat. Ini hampir setara dengan yokai. Apakah ini yang disebut sebagai seni bela diri? Gumam Yunhao sembari menghindari setiap serangan yang menuju ke arahnya. Biksu itu secara brutal terus-menerus menyerang Yunhao, akan tetapi tidak satupun yang berhasil mengenainya. Bahkan tidak terlihat sedikit pun wajah bersemangat yang diperlihatkan oleh Yunhao. Tebak. Apa? Ucap biksu itu kaget karena Yunhao berhasil mendaratkan sebuah pukulan ke dadanya yang membuatnya terlempar begitu jauh. Terlihat biksu itu pun sekarang sekarat dan tak berdaya. Aku tidak tahu akan sesulit itu untuk memukul seseorang tanpa membunuhnya. Ucap Yunhao. Pengawalnya yang memeriksa biksu tersebut lalu berkata, dia pingsan. Haruskah saya menghabisinya? Tidak perlu. Apa gunanya membunuh semut yang merayap di kakiku? Yunhao lalu beranjak pergi. Setidaknya dia tidak membunuh membabi buta meskipun sebenarnya dia bisa. Dengan begitu pula, dia mengirim biksu itu kembali ke dunia manusia. Akan tetapi, nampaknya biksu bodoh ini gila karena dia masih berani mendatangi Yunhao. Bahkan itu belum cukup 15 hari setelah dia dibuat pingsan. Dasar sialan, yokai menjijikkan. Ayo kita selesaikan hari ini juga. Ucap biksu itu yang ternyata kali ini membawa bantuan. Bantuan yang dia bawa merupakan muridnya sendiri yang bernama Jang Sampung. Pukul energi yokai dengan harmoni yin dan yang. Ucap murid biksu itu sembari mereka melakukan persiapan untuk menyerang Yunhao. Dan pertarungan pun tak dapat dihindari untuk kedua kalinya antara Yunhao juga biksu dari alam manusia ini. Serangan combo antara guru dan murid itu bertubi-tubi dilancarkan. Namun seperti yang kita ketahui, bahwa mereka itu hanyalah semut bagi Yunhao yang tak dapat mendaratkan satu serangan pun kepada Yunhao. Hingga akhirnya ekor dari Yunhao menangkap mereka lalu mengangkatnya. Dan seketika itu, kedua biksu tersebut langsung tewas di tempat.
Hanya ada satu pemikiran yang ada di dalam benak Yun Hao saat menerima semua serangan seni bela diri dari kedua biksu itu. Jika dia kembali mengampuni nyawa mereka dan membiarkannya tetap hidup, mereka akan kembali lagi dan pasti akan membawa lebih banyak bantuan lagi. Tentunya itu akan sangat membosankan dan merepotkan untuk mengurus hal kecil seperti itu. Bagi Yun Hao, sebenarnya mereka bisa saja hidup lebih lama jika mereka tidak mengikuti amarah mereka. Ya, pada dasarnya MC kita ini meskipun agak somplak, tapi dia termasuk orang yang baik ya, dan tidak asal bunuh lah ya kawan-kawan. Dia juga selalu memberikan kesempatan bagi orang yang mencari masalah padanya. Namun, keegoisan serta amarah yang tak terkendali hanya membuat lawan-lawannya mempercepat kematian mereka sendiri. Seharusnya mereka bisa sadar dan tidak bertingkah sembrono, atau bahkan langsung melupakannya saja ketika mereka sudah mengetahui kekuatan dari lawannya. Yun Hao mengembuskan nafas semalasnya dan beranjak pergi. Namun, dia seketika saja berhenti dan kaget ketika mendengar suara wanita yang menangis sembari memanggil kakaknya. Kakak! Kakak! Kak! Jangan tinggalkan aku, Kak! Jika kamu mati seperti ini, bagaimana aku bisa hidup sendirian, Kak? Seorang wanita yang menangis mencoba menyadarkan kakaknya yang telah meninggal. Kakak! Kakak! Yun Hao pun bergumam di dalam hatinya. Aku berpikir bahwa aku adalah seorang yokai yang berdarah dingin. Melihat air mata adik perempuan sialan itu yang terlihat seperti kotoran ayam membuatku tak tahan. Aku merasa sangat buruk, merasa sangat berdosa karena telah membunuh kakaknya. Sin lalu memperlihatkan di mana wanita tersebut sedang meratapi kepergian kakaknya. Bukan hanya sehari 2 hari. Ternyata dia telah duduk di depan makam kakaknya sudah seminggu tanpa makan. Bahkan tanpa air setetes pun yang masuk ke tenggorokannya. Bukti bahwa kasih sayang seorang adik yang begitu dalam terhadap kakaknya. Yun Hao yang juga memperhatikan wanita itu dari kejauhan, lalu bertanya kepada pengawalnya. Apakah kamu sudah mencari tahu mengapa dia tidak ingin kembali ke dunia manusia? Tanya Yun Hao. Menurut apa yang saya dengar dari tikus, tampaknya dia menjalani hidupnya sepenuhnya bergantung pada kakaknya. Kakaknya memiliki cukup banyak musuh di dunia manusia. Pengawal Yun Hao yang saya pun belum tahu siapa namanya menjelaskan kondisi kehidupan si wanita itu di alam manusia. Dengan kata lain, berarti dia akan mati jika kembali ke dunia manusia, ucap Yun Hao. Tapi juga sulit baginya untuk bertahan hidup meskipun dia tetap berada di dunia yokai, sambung pengawalnya. Yun Hao yang sedari tadi hanya termenung melihat wanita itu pun berucap. Mungkin dia akan mati karena kelaparan sebelum dia mati dimakan oleh yokai lainnya. Yun Hao yang pada dasarnya memanglah seorang yang baik hati. Dia tidak tahan melihat kondisi wanita itu. Lalu kemudian dia membawakan semangkok makanan untuk wanita tersebut. Ini adalah makanan manusia. Kamu harus makan dengan baik dan hiduplah dengan baik, sehingga jiwa kakakmu yang sudah meninggal dapat pergi ke dunia orang mati tanpa rasa khawatir. Yun Hao yang menyodorkan makanan ke wanita itu sembari sedikit menasehatinya. Padahal Yun Hao ini juga lah yang menyebabkan wanita itu sekarang menjadi seperti ini karena sebelumnya dialah yang membunuh murid dari biksu yang merupakan kakak wanita itu. Tapi tidak bisa disalahkan juga ya kawan-kawan karena kedua biksu itulah yang datang menantang Yun Hao. Bahkan Yun Hao sudah sempat mengampuninya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Yun Hao. Jika ada kerabat kita yang meninggal, bersedih boleh, tapi jangan larut dalam kesedihan. Likaila tasau ala mafatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muqtalin fakur. Yang artinya yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.
Quran Surah Al-Hadid ayat 23. Sementara itu, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa seorang muslim yang meninggal akan disiksa karena tangisan keluarganya. Merujuk pada terjemahan Fikul wa Adilatuhu Juz 2. Mayoritas ulama mengartikan maksud dari hadis ini adalah ketika orang yang meninggal mewasiatkan kepada keluarganya untuk menangisi dan meratapi kepergian dirinya. Begitu pula ketika Ibrahim meninggal. Ibrahim putra baginda Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, mengapa engkau menangis? Sedangkan engkau mengatakan kepada kami untuk tidak menangisi kepergian seseorang." Rasulullah lalu berkata kepada para sahabat, Sesungguhnya yang dilarang itu bukanlah bersedih dan menangis ketika ada yang pergi meninggalkan kita selamanya, melainkan larut dan menangis atau bersedih yang berlebihan. Kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan. Mohon maaf jika ada yang salah, dan terlepas apakah itu termasuk hadis sahih atau tidak, kita bisa petik hikmahnya. Oke, lanjut ya kawan-kawan. Tadi itu hanya sedikit intermezzo untuk pengingat bagi saya pribadi khususnya dan bagi kawan-kawan kita semua.